Ajukan kembali ke DPR. Tadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR. Dan semoga bisa sesegera sesuai yang dibutuhkan timnas kita. Ya, kemarin kan tepat waktu. Sekarang insya Allah tepat waktu juga. Ujar Menpora Dito. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana percepatkan naturalisasi Kelvin Verdong. Asisten Sinteyong bongkar fakta skuad. Oke guys, sebelum itu, hari ini saya punya satu kaos timnas Indonesia yang baru ya, yang ditaja oleh Erspo ya. Ini jersey timnas yang baru sampai hari ini guys. Jadi saya terus gunakan untuk mereaksi video pada kali ini. Jadi saya agak selesa sedikit. Size dia ini size M ya, size M. Jadi kepada yang belum ada jersey timnas yang baru ini, bolehlah cepat-cepat order ya. Jadi nampak selesa. Dia punya kain microfiber, sejuk sedikit, selesa lah pakai. Oke, kita terus ke video pada kali ini, yang mana kita ketahui persiapan timnas Indonesia menjelang laga perlawanan dengan Irak pada minggu hadapan ya, lebih kurang 6 Juni. 2 Juni sebelum itu akan melawan Tanzania di uji coba. Jadi persiapan-persiapan, dan kita menantikan Kelvin Verdong dan juga ada beberapa lagi 2-3 orang, sama ada Jens Raven ataupun siapa lagi guys, kalian tunggu untuk diambil sumpah WNI itu. Jadi kita simak video terkini daripada channel Garuda Space ini. Ada perkabaran terbaru saja dikabarkan, diputuskan DPR percepat naturalisasi Kelvin Verdong. Oke, kita simak dulu video ini, nanti saya akan memberi sedikit ulasan di akhir video ini. Yuk kita simak dulu video ini. Naturalisasi Kelvin Verdong dipercepat. Asisten Sinteyong bongkar fakta. Alasan STY ringan di Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke guys, kita simak sampai selesai. Jangan lupa Garuda Space untuk subscribe juga channel itu. Naturalisasi Kelvin Verdong dipercepat. Martin Paes lengkapi skuad. Martin Paes lengkapi skuad guys. Bagus kalau Martin Paes ada main nih. Tanah air. Usai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mempercepat proses persetujuan naturalisasi dua pemain Liga Utama Belanda Eredivisie, yaitu Kelvin Verdong dan Jens Raven. Menpora Dito membeberkan jika berkas dituntaskan oleh DPR, maka Verdong dan Ravens bisa memperkuat skuad Garuda untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, tepatnya pada 6 serta 11 Juni 2024 ini. Untuk itu pihaknya terus mendorong DPR agar menyelesaikan proses tersebut. Sudah diajukan kembali ke DPR. Tadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR. Dan semoga bisa sesegera sesuai yang dibutuhkan timnas kita. Ya, kemarin kan tepat waktu. Sekarang insya Allah tepat waktu juga. Ujar Menpora Dito. Sebenarnya Kelvin Verdong dan Jens Raven kemungkinan besar diperuntukkan dua timnas berbeda sementara waktu. Verdong hampir pasti melengkapi skuad Garuda Sinteyong. Sementara Jens Raven kemungkinan besar disiapkan untuk membela timnas U20 Indonesia di Thailand Cup 2024. Oke, mantap. Sementara juga di ini skuad timnas Indonesia masih terdiri dari 22 pemain. Kelvin Verdong dan Martin Paes jadi dua pemain yang paling mungkin melengkapi skuad Garuda untuk melawan Irak dan Filipina. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Sumarji soal rencana hanya ada 24 pemain timnas Indonesia pada pemanggilan kali ini. Oke lah kalau ada Martin Paes dengan Kelvin Verdong ini. Sebab Pelken Bagot memang tidak sudah dalam STY bisa bawa skuad Garuda lolos semifinal Piala AFF 2024 STY dengan mudah.
bisa bawa skuad Garuda lolos semifinal Piala AFF 2024 dengan mudah. Pertama, 3 lawan mudah. Di fase penyisian ini, timnas Indonesia Myanmar, akan bersaing dengan Filipina. 3 negara secara level masih berada di bawahnya, yakni Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada 2 edisi terakhir, skuad Garuda selalu bisa mengalahkan negara-negara ini di ajang Piala AFF, baik edisi 2020 maupun 2022. Oleh karena itulah, laga menghadapi Filipina, Myanmar, dan Laos wajib dimaksimalkan oleh Sintayong. Jika mampu menyapu bersih dengan kemenangan, kans lolos ke semifinal Piala AFF 2024 bakal semakin besar. Oke, sebelum itu guys, Vietnam ini dia akan membalas dendamnya kepada Indonesia. Tengok, dia tidak gentar lawan Indonesia juga. Ini daripada media-media sosial dan juga komentar daripada netizen Vietnam itu mengatakan bahwa mereka juga tidak sabar untuk melawan timnas Indonesia di Piala AFF ini, dan mereka 3 kali kalah berturut-turut, tapi inilah mungkin pembalasan yang mereka akan gunakan sepenuhnya di Piala AFF ini. Apapun guys, kita ingin menyaksikan bahwa supaya Piala AFF kali ini wasit itu benar-benar adil. Dan kalau ada VAR pun, VAR itu VAR yang adil digunakan sebaik-baiknya. Kita ini kerisauan kita terkait dengan wasit saja. Sebab selalunya Vietnam ini dia menang atas bantuan wasit itu sendiri. Kalau tanpa wasit, Vietnam ini macam biasa-biasa saja juga permainannya bagi timnas Indonesia mungkin. Sebab di kala ini, saat ini, Indonesia membuktikan bahwa 3 kali kemenangan ke atas Vietnam itu mereka lebih unggul pada saat ini dengan pemain-pemain yang ada. Apapun kita akan nantikan nanti guys. Bagaimana? Oke, kita lanjut. Kedua, tak gentar lawan Vietnam. Perkembangan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang memunculkan optimisme tersendiri saat menghadapi Vietnam yang selama ini sangat sulit ditaklukkan. Pada 3 pertemuan terakhir, misalnya, skuad Garuda selalu berhasil menang melawan The Golden Star Warriors. Hal inilah yang patut menjadi modal kepercayaan bagi timnas Indonesia di grup B. Sebab melawan Vietnam sudah bukan menjadi laga yang sangat menakutkan lagi. Skuad Merah Putih sudah bisa menaklukkan musuh buyutannya itu, sehingga bakal berjuang meraih hasil serupa di kejuaraan ini. Ketiga, DNA lolos semifinal. Macam mana tuh DNA lolos selama semifinal? berada di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia memang selalu bisa lolos dari fase penyisian. Pada edisi 2020 misalnya, skuad Merah Putih bisa meraihnya dengan status sebagai juara grup B. Adapun pada edisi 2022, skuad Garuda juga berhasil lolos sebagai runner-up. Kemudian pada edisi ini, anak asuh Sintayong hanya kalah selisih gol saja dari Thailand yang sama-sama mengkoleksi 10 poin. Catatan inilah yang menjadi modal berharga bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan, yakni untuk mengamankan tiket ke semifinal demi mengulangi prestasi yang sama seperti 2 edisi sebelumnya. Makin mantap kan dari segi pemain-pemain yang ada sekarang ini. Fakta dapur skuad Garuda, asisten Sintayong bongkar momen lucu. Wah, apa ini? Asisten Sintayong. Penerjemah dari pelatih Sintayong Jong Seok Seo menjadi viral usai mengungkap pemain timnas Indonesia yang sering kena marah. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini di sosial media beredar video Jong Seok Seo yang mendapatkan kesempatan tampil di salah satu stasiun TV nasional di acara Rumpi. Pria yang akrab disapa JJ itu pun sedikit bercerita terkait isi di dalam timnas Indonesia yang jarang diketahui oleh para penggemar. Salah satunya adalah para pemain yang sering mendapatkan teguran atau kena marah dari sang pelatih Sintayong. Dalam acara tersebut, host memperlihatkan sekitar 8 wajah pemain timnas Indonesia U23. Di antaranya ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Hernando Ari, Rafael Strike, Nathan Joawan, Justin Hubner, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Di pertanyaan pertama, host bertanya terkait pemain di tim yang sering kena marah dari Sintayong. JJ kemudian dengan spontan menunjuk wajah Marcelino Ferdinand sebagai salah satu pemain yang sering kena marah.
Ia menyebut mantan pemain Persebaya Surabaya itu suka bercanda sehingga membuat kurang konsen dan akibatnya kena marah dari sang pelatih. Di pertanyaan selanjutnya, host bertanya terkait pemain yang paling sering terlambat. Namun JJ menjelaskan tidak ada pemain yang terlambat karena itu merupakan aturan dari pelatih Sintayong. Hanya saja ia mengungkapkan sosok pemain yang paling akhir selalu datang ke lapangan latihan. Lagi-lagi nama Marcelino Ferdinand kembali disebut. Namun tak sendiri, Witan Sulaiman juga disebut karena dua pemain ini sering sekamar di TC. Terlepas dari hal itu, kedekatan Sintayong bersama para punggawa Garuda menciptakan rasa kekeluargaan tersendiri. Alhasil, chemistry antar pemain dan staf pelatih selalu tercipta baik dalam maupun di luar lapangan. Mantap guys. Oke guys, kalau kita melihat video ini tadi, nyatanya di sini bahwa Indonesia ini punya pemain yang akan sebelum kualifikasi Piala Dunia ini akan bertambah dua lagi, yaitu Kelvin Berdong dan juga Martin Paes. Memang Sintayong ada reserve untuk pemain yang akan dimasukkan dan kemungkinan besar itu adalah Kelvin Berdong dan juga Martin Paes. Martin Paes sebenarnya sudah mengambil sumpah WNI ya. Cuma saja urusan perpindahan federasi daripada Belanda ke Indonesia itu memerlukan sedikit masa lagi. Tapi Kelvin Berdong ini sekarang ini 23 Mei ya, tanggal 23 Mei. Sebelum 30 Mei berkemungkinan besar Kelvin Berdong akan mengambil sumpah WNI dan terus bisa bermain untuk timnas Indonesia melawan Irak dan juga Filipina. Dan kemungkinan besar juga akan bersama-sama ketika melawan persahabatan dengan Tanzania. Dan apapun guys, kita mendoakan semoga timnas Indonesia ini di kualifikasi Piala Dunia itu akan lolos ke babak yang ketiga. Dan kita melihat juga bahwa persiapan Irak kalau sebelum ini mengatakan menggunakan pelapis kedua ketika melawan Indonesia nanti, tetapi kemungkinan juga mereka juga akan menggunakan pemain-pemain keturunan yang baru ya untuk diserasikan, ataupun ketika melawan Indonesia itu mereka mencoba pemain-pemain keturunan mereka yang baru. Itu juga memperkuat lagi timnas Irak ini. Jadi Indonesia harus bermain 200%, harus menggunakan peluang dan ruang yang ada ketika bermain di GBK dengan sokongan penuh oleh penonton yang hadir, kemungkinan 80.000. Itu gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk Indonesia mengalahkan Irak. Saya optimis dan yakin Irak akan dapat dikalahkan oleh timnas Indonesia. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Sebab sekarang ini di Piala AFF juga Indonesia sangat disoroti ya, dan beberapa negara terutamanya Vietnam dalam kumpulan B itu juga ingin mengalahkan timnas Indonesia ini. Mereka tidak sabar menunggu bulan November ini untuk melawan kembali dengan timnas Indonesia. Dan saya yakin timnas Indonesia kalau sudah dia lolos di babak ketiga peringkat kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia akan mengantar tim pelapis kedua bermain di Piala AFF. Tetapi Sintayong tetap juga mengendalikan timnas Indonesia ini ketika Piala AFF ini. Mungkin targetnya adalah target juara pada tahun ini, insya Allah. Jadi guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan berita yang baru diterima ini, di mana Menpora Dito mempercepatkan keputusan untuk naturalisasi ini. Itu sangat baik. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir dalam video channel Askalani Studio ini, jangan lupa juga untuk dukung, subscribe, like, share, dan komen. Sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar dan reaksi terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Pada yang sudah subscribe itu terima kasih. Sangat-sangat terima kasih banyak. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.